go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah filsafat sejarah dengan beranggotakan Rizkia Media, Yaulia Febrianti, dan Sofia Alfani. di sini kami yang akan membahas Pengertian sejarah filsafat barat dan pemikiran-pemikiran kelompok filsafat barat. Sejarah filsafat dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Awal filsafat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Lahirnya filsafat di Yunani yang mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng, yang artinya kebenaran lewat akal pikir logos itu tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi mulai berkembang suatu pendekatan yang berlainan sama sekali, dan sejak saat itu juga orang mulai mencari jawaban rasional tentang berbagai persoalan dari alam semesta. Nah, pada saat inilah logos akal budi yang rasional menggantikan mitos dengan adanya filsafat. Periode filsafat barat. Filsafat barat memiliki 4 periode. Yang pertama ada periode klasik, yaitu dari tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Di periode klasik ini yaitu menjadi masa awal kemunculan filsafat barat. Yang kedua ada periode abad pertengahan, dari tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Di abad pertengahan ini yaitu mengurangi eksistensi filsafat barat pasca kemunculannya. Dan yang ketiga ada periode modern, dari tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Dan yang terakhir ada periode kontemporer, yaitu menyajikan perkembangan filsafat barat hingga saat ini yang terjadi dari tahun 1800 hingga sekarang. Selanjutnya itu ada pemikiran dari Karl Marx. Pendekatan dari Karl Marx mengajarkan teori perubahan yang disebut dialektik historis materialisme, menjelaskan bahwa filsafat, sejarah, dan masyarakat itu mempunyai hubungan. Dan dari pemikiran Karl Marx ini tidak hanya sekedar teori, melainkan ideologi Marxisme dan komunisme. Dalam sejarah filsafat barat, hanya tokoh Marx yang mengembangkan ke sebuah pemikiran yang pada dasar filosofis namun kemudian menjadi perjuangan gerakan pembebasan. Dan dari pokok pemikiran Marx ini dalam materialisme historis, yaitu adanya faktor yang paling penting yang menyebabkan pembangunan sejarah adalah faktor ekonomis, dan dari hal ini juga timbul yang namanya perbuatan rohani seperti kebudayaan, kesenian, agama, dan lain-lain. Menurut Marx, perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang ekonomi. Ciri khasnya ini dari bidang ekonomi, konflik pemilik alat produksi dan para pekerja. Ada dari kelas atas dan juga dari kelas bawah. Yang dari kelas atas itu yang dimana mereka menguasai bidang produksi dan hidup dari penghisapan kaum buruh. Sedangkan di kelas bawah yaitu selalu memuncak dalam sebuah revolusi yang menjungkir balikan seluruh tatanan lama dan meletakkan dasar tatanan baru. Selanjutnya, pemikiran dari Karl Marx, Fico, Oswald Spengler, dan Arnold J. Toynbee. Marx juga berpendapat bahwa yang menentukan jalannya sejarah bukan individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial yang masing-masing memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, kepentingan mereka ini bukan apa yang kebetulan diminati oleh orang-orang tertentu, melainkan ditentukan secara objektif oleh kedudukan kelas masing-masing dalam proses produksi. Nah, fase perkembangan sejarah masyarakat menurut Marx itu dimulai dari masyarakat komunal primitif, masyarakat feodal, masyarakat yang sistemnya kapitalisme, masyarakat sosialis, dan terakhir adalah masyarakat komunis. Oke,
selanjutnya pemikiran dari Vico. Menurut Vico, dalam kasus sejarah dibedakan antara dunia untuk dipelajari dengan pengertiannya sebagai dunia manusia. Objek dari penyelidikan sejarah adalah rentetan akibat-akibat atau ekspresi dan lambang kemauan dan penemuan manusia. Menurut Vico, objek dari penyelidikan sejarah adalah rentetan akibat-akibat atau ekspresi dan lambang kemauan dan penemuan manusia terhadap semua gejala itu. Sejarawan dengan sifat baik kemanusiaannya sendiri mampu mengerti dan memahami dalam suatu cara yang khusus dan mendalam. Pikiran Oswald Spengler. Jadi Oswald Spengler mempunyai nama lengkap Oswald Spengler Gottfried Arnold Manuel. Ia lahir pada tanggal 29 Mei 1880. Ia merupakan salah satu seorang filosof sejarah pada abad ke-20. Yang mana ayahnya adalah seorang pekerja teknik di perusahaan pertambangan. Ia merupakan putra sulung dari 4 bersaudara. Dan juga dia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 4 saudara tersebut. Saat usia 10 tahun, Spengler dan keluarganya pindah ke kota Halle. Ia kemudian menerima pendidikan klasik di lokal Gymnasium. Di sini ia mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Latin, matematika dan juga ilmu alam. Kemudian pada tahun 1901, Spengler mengikuti studi di Universitas Munich, Berlin, dan Halle, yang mana ia memfokuskan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan juga metafisika. Spengler juga mempelajari bidang sejarah, filsafat, dan kesastraan. Pada tahun 1904, ia meraih gelar doktor dengan disertai Herkusto, yang mana ia membahas tentang pemikir para filosof Yunani sebelum Socrates. Dan pemikiran Spengler itu sendiri dipengaruhi oleh 3 tokoh. Dalam hal ini, Spengler menerima pendapat Vico yang mengatakan bahwa proses sejarah bersifat siklus. Makna sejarah menurut Spengler adalah suatu yang terjadi di masa lalu, yang mana masa lalu tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menganalisis masa depan. Kemudian Spengler berpendapat bahwa dunia ini ada dua pendapat dia gitu kan. Yang pertama dunia sebagai alam, dan yang kedua dunia sebagai sejarah. Dunia sebagai alam merupakan peristiwa kasualitas yang ketergantungan dengan pemahaman statistik, seperti yang terdapat di dalam hukum alam, dan juga dunia ini mengikuti hukum-hukum dan juga aturan-aturan menurut logika ruang dan waktu. Sedangkan dunia sebagai sejarah merupakan yang semata-mata sedang menjadi atau sedang terjadi gitu. Dalam dunia ini, nasib adalah keharusan organis di dalam kehidupan sejarah, ditentukan oleh logika dan waktu. Selanjutnya yaitu pemikiran dari J. Toynbee. Nah, J. Toynbee ini menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Nah, beberapa peradaban besar menurut Toynbee adalah telah mengalami kepunahan kecuali peradaban barat, yang dewasa ini berada di tahap kepunahannya.
Nah, pemikiran Toynbee tentang peradaban ini adalah bahwa peradaban selalu mengikuti alur mulai dari kemunculan sampai kehancuran. Teori Toynbee ini senada dengan hukum siklus, artinya ada kelahiran, ada pertumbuhan, kematian, kemudian disusul dengan kelahiran lagi, pertumbuhan lagi, dan kematian. Menurut Toynbee, gerak sejarah itu melalui tingkatan-tingkatan. Yang pertama, kejadian peradaban atau lahirnya peradaban. Yang kedua, pertumbuhan peradaban atau perkembangan peradaban. Yang ketiga, kemunduran peradaban atau keruntuhan peradaban. Jadi gerak sejarahnya itu gerak roda berputar gitu ya. Ada kelahiran, ada pertumbuhan, dan ada kemunduran. Nah, keruntuhan kebudayaan berlangsung dalam 3 fase, yaitu rincian dari peradaban, desintegrasi dari peradaban, dan pembubaran dari peradaban. Toynbee menggambarkan sejarah peradaban manusia merupakan suatu lingkaran perubahan yang berkepanjangan, lahir, tumbuh, pecah, dan hancur. Dalam proses perputaran itu, sebuah peradaban tidak selalu berakhir dengan kemusnahan total. Terdapat kemungkinan bahwa proses itu berulang meskipun dengan corak yang tidak sepenuhnya sama dengan peradaban yang penerapannya. Toynbee menyatakan bahwa peradaban-peradaban baru yang sebaliknya itu dapat mencapai prestasi melebihi peradaban yang perbudakannya. Pandangan Toynbee tentang gerak sejarah adalah bahwa dalam sejarah tidak terdapat suatu hukum tertentu yang menguasai dan mengatur timbul tenggelamnya kebudayaan-kebudayaan dengan pasti. Toynbee menyarankan bahwa sejarah harus dipelajari secara holistik. Mempelajari sejarah tidak dapat dilakukan dipisah-pisahkan antara bagian-bagian yang ada di dalamnya. Sejarah harus mempelajari suatu masyarakat secara keseluruhan, masyarakat secara utuh sebagai satu kesatuan dari proses sejarah.